eh ini gua kasih tahu buat kalian, buat para ojol-ojol ya. Kalian harus hati-hati, waspada, dan kalian berhak menolak apabila penumpang kalian itu juga menolak menggunakan helm, terutama di jalan raya, terutama di jalan yang ada kamera e-tilang atau elektroniknya, atau terutama di jalan protokol-protokol, terutama di kota-kota besar, bahkan di ibu kota seperti kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat sore, selamat malam, ataupun dini hari bagi my bro yang di kesempatan kali ini. Ini akan gue bahas lagi ya. Ini permasalahan tentang para penumpang ojol yang menolak menggunakan helm ataupun menolak menggunakan helm. Kalau menolak menggunakan helm, lebih baik gunakanlah helm sendiri, bawa helm dari rumah. Ya, kalau nggak mau menggunakan helm umum yang berlogo ojek online seperti Gojek, Grab, dan sebangsanya. Karena kalau ada menolak itu mengakibatkan kasihan abang ojol-ojolnya bisa kena tilang. Yang mana harga ongkos kalian itu bisa menjadi 10 kali lipat untuk bayar tilang. Ongkos cuma 7.000 atau 5.000 atau 10.000 atau berapa, tapi tilangnya itu mencapai 100.000 bahkan lebih. Apakah kalian mau menanggungnya? Ditambah lagi memaksa abang ojol-ojolnya masuk jalur busway, itu tilangnya bisa mencapai maksimal 250.000. Nah, ini buat yang bermotor. Atau kalau memang takut naik ojol, takut rambutnya rusak, habis dandan, habis keramas, ya nggak usah naik ojol. Kalau takut rambutnya hancur, takut penampilannya hancur, naik mobil aja, taksi kek, naik taksi online kek, Gokar, Grabcar, atau Bluebird, atau Sam SM taksi listrik, kan banyak pilihan. Nah, seperti yang kita lihat sekali lagi di slide berikut ini. Viral ojol kena tilang elektronik akibat penumpang tidak pakai helm. Nah, ini terjadi di tanggal 22 Februari hari Sabtu kemarin ya. Tuh, curhat driver ojol ya, curhat si ojol ya, curhat penumpang nggak mau pakai helm akhirnya kena tilang. Nah, dibilang apa? Yang sabar ya bang ojol, buat pelajaran yang lain tetap helmnya dipakai. Nah, saran nih, kalau emang nggak mau pakai helm, cancel di tempat atau sebelum menjalankan, karena rulesnya wajib pakai helm. Kalau masih ngeyel, laporin aja biar ke polisi, bawa ke Samsat sekalian, direct aja orangnya. Nah, entah untuk para customer yang penumpang lebih bijak lagi dan taat berkendara biar nggak kena tilang abang ojolnya. Ini dari Solo ya, Solo Kompas ya, solokompas.com. Baru-baru ini viral di media sosial seorang pengemudi ojol yang terkena tilang elektronik akibat penumpangnya tidak mengenakan helm. Dalam unggahan akun Jakarta Crush Sabtu 22 Februari 2025, pengemudi ojol itu bercerita jika seringkali mendapatkan penumpang sulit diminta untuk menggunakan helm. Akibatnya jika terkena tilang elektronik justru pengemudi yang harus menanggung denda. Kerap terjadi, heran banget sih kenapa perempuan itu nggak mau pakai helm. Kalau misalnya nggak mau pakai ya bawa, yang dibawa driver ya bawa sendiri. Tapi kalau udah begini driver juga yang kena. Disuruh pakai helm, kalaupun dipakai ngasih rating suka seenaknya. Turunnya pelengot-pelengot. Kalau masih mau nggak pakai helm, pesannya yang mobil aja. Udah banyak potongan ditambah harus bayar tilang, tulis unggahan tersebut. Menanggapi kejadian tersebut, pemerhati masalah transportasi Budianto yang juga mantan Kasubdit Gakum di Lantas Polda Metro Jaya mengatakan penggunaan helm bagi pengendara motor, sepeda motor dan penumpangnya bahkan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Helm berfungsi untuk mencegah cedera yang lebih parah apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi helm bukan sebagai pajangan atau aksesoris, tapi juga pada fungsi keamanan dan keselamatan pengemudi dan penumpangnya. Ucap Budianto pada kompas.com Selasa 22 Februari 2025. Dia menjelaskan bahwa pasal 106 ayat 8 setiap orang pengemudi sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan helm yang memenuhi SNI alias Standar Nasional Indonesia. Berarti bahwa pengemudi yang membawa penumpang kemudian tidak menggunakan helm merupakan pelanggaran lalu lintas seperti contoh kasus viral di atas. Pengemudi atau ojol berhak untuk tidak mengangkut penumpang yang tidak mematuhi peraturan seperti tidak mau pakai helm.
Otoritas sepenuhnya ada di tangan pengemudi ojol. Seharusnya ditolak dan jangan diangkut, ucap Budianto. Apabila terpaksa dibawa dan diangkut, konsekuensinya adalah pelanggaran hukum lalu lintas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 291 ayat 2 UU Undang-Undang tahun nomor 22 tahun 2029 yang berbunyi tentang LAJ. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud ada pasal 106 ayat 8 dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan penjara dan atau denda sebanyak 250.000 rupiah. Jadi kita tekankan lagi ya untuk para penumpang yang mesan, para ojol-ojol ya. Kalau kalian itu masa urgent ya tetaplah gunakan helm ya. Jangan pernah menolak atau melarang. Takut rambut kalian rusak, takut rambut kalian bau kena pemakan helm-helm berikutnya. Ya udah bawa helm sendiri dari rumah. Kalau masih menggunakan jasa ojol untuk bepergian ke kantor, ke sekolah atau yang lainnya. Terutama yang ngeyelnya adalah anak sekolah, ya anak SMP, anak SMA. Ya, yang tidak mau menggunakan helm. Anak SD mungkin nggak apa-apa. Ya, kita bisa toleransi bawanya pelan-pelan. Kenapa? Kepalanya kecil dan takut kepalanya kelelep dengan helm. Ya, gue pernah ngalamin bahwa bocah SD dan dia kepalanya kelelep karena helm. Dan gue pernah depan polisi bilang, Pak, coba Pak, karena helmnya nggak sesuai dengan kepalanya. Itu nggak apa-apa, itu toleransi bisa. Bawanya pelan-pelan aja. Mungkin jarak sekolahnya pun nggak begitu jauh. Tapi anak SMP ataupun anak SMA itu wajib menggunakan. Kalau tidak, udah. Walaupun yang order itu orang tuanya atau apa, bilangin lu harus pakai helm. Kalau gua gitu, lu harus pakai helm. Kalau enggak, gua cancel. Ngomong mama lu di rumah, ya ngomong mama lu di rumah yang pesan bahwa lu harus pakai helm. Atau kita chat sama orang tuanya, sorry bu, anaknya tidak jadi saya jemput karena anaknya menolak menggunakan helm. Udah, biar kelibakan dia. Ya, kita imbau pada ojol yang lain untuk tidak mengangkut anak ini apabila dia tidak mau menggunakan helm. Apalagi rumahnya melewati jalan utama, jalan raya, ataupun jalan yang ada lampu kamera tilang elektroniknya. Jadi pesanin buat orang-orang tua ya, kalau lu punya anak ya, punya anak sekolah SD, SMP lah, SMP atau SMA, malas jemput anak dan mempercayakan ke abang ojolnya, tolong anaknya disuruh pakai helm. Kalau tidak, jangan minta kami para ojol untuk memesan ojol untuk mengantar anak Anda pulang dari sekolah ke rumah. Pesan nama security ya, pesan nama security sekolah juga seperti itu. Bila anaknya tidak mau pakai helm, sorry, jangan pernah dibawa atau diangkut ataupun diantarkan pulang ke rumahnya. Oke? Warning itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.